Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pagi tadi setelah salat subuh kita telah mempelajari setentangan salat qabliyah, asar, maghrib dan isya. Yang kesimpulannya adalah bahwa sebelum salat asar menurut beberapa riwayat dan hadis ada salat sunat sebanyak 4 rakaat. Ulama yang menyatakan adanya salat sunat 4 rakaat sebelum menunaikan salat asar, yakni setelah masuk waktu asar, mereka menyatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu hadisnya hasan. Caranya, salat 4 rakaat langsung dengan 2 tasyahud, atau menurut mazhab Syafi'i 2 rakaat. Kemudian ulama-ulama yang tidak memahami bahwa hadis itu sahih atau hasan, tapi mereka menyatakan hadis itu ada lemah, dhaif, maka mereka mengatakan tidak ada salat sunat qabliyah sebelum asar. Yang ada barangkali sunat biasa, tahiyatul masjid atau sunat wudu atau salat sunat mutlak. Yang kedua, salat sunat sebelum salat maghrib. Ini memang ada dasarnya, 2 rakaat ringkas. Dan yang ketiga, salat sunat sebelum salat isya. Tidak ada hadis khusus yang menyuruh, yang merintahkan salat sunat sebelum salat isya, itu qabliyah. Yang ada cuma hadis umum yang menyatakan antara 2 azan ada salat. Kira-kira begitulah keringkasan kajian kita yang telah kita sampaikan pagi tadi setelah salat subuh. Maka sekarang kita masuk kepada salat sunat setelah salat maghrib. Ringkasnya, disunnahkan bahkan termasuk kepada sunat muakkad. Tiba di rawatibnya namanya rawatib muakkad. Salat sunat 2 rakaat setelah salat maghrib. Sebaiknya salat ini dilakukan di rumah, sesuai dengan pesan Nabi, irka'u hataini rakataini fi butikum. Laksanakanlah salat 2 rakaat setelah salat maghrib itu fi buyutikum, di rumah kamu. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dinyatakan sebagai hadis hasan, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu bagi orang yang hendak pulang ke rumah. Tetapi bagi orang yang tidak ingin pulang ke rumah, ingin menghabiskan waktunya di masjid sampai isya masuk, apalagi di masjid ada nanti ta'lim, lebih-lebih ta'limnya ta'lim tafsir dan ta'lim hadis, ikutilah. Maka cukup dia salat itu di masjid saja 2 rakaat. Tidak perlu dia pulang dulu untuk salat 2 rakaat, kemudian kembali lagi ke masjid untuk salat. Dan kemudian adakah salat lain yang dilakukan setelah salat maghrib? Ada beberapa riwayat. Yang pertama, di sini riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmizi. Bunyinya begini dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 6 raka'atin." Siapa yang salat 6 rakaat ba'dal maghrib, setelah salat maghrib,
lam yatakallam bainahunna bisu, di mana dia tidak berbicara kejelekan atau bicara keburukan antara maghrib dan isya itu, udilat lahu ibadatas nata asyrata sana, maka dicatat ia seperti melaksanakan ibadah selama 12 tahun. 6 rakaat. Para ulama-ulama hadis menelusuri dan menyelidiki derajat hadis ini. Kesimpulannya mereka menyatakan hadis ini dhaif jiddan. Hadis sangat lemah sekali. Dari sisi matan saja nampak kelemahannya. Apa lemahnya? Hanya salat 6 rakaat. 6 rakaat saja salat. Setelah salat maghrib. Tidak bicara. Dianggap sama dia dengan beribadah 12 tahun. Kemudian ada hadis lain. Bunyinya begini. Daripada Ibnu Umar. Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib. Siapa yang salat 6 rakaat setelah salat maghrib, 6 rakaatin, qabla ayyatakallam, sebelum dia berbicara atau berkata-kata, ghufira lahu biha 50 sana, maka Allah ampuni dosanya 50 tahun. Maka hadis pun diteliti pula oleh para ulama. Mereka juga menyatakan hadis ini tidak benar sahih. Mirip-mirip hadis palsu. 6 rakaat salat akan diampuni dosanya 50 sana, 50 tahun. Ini antara lain hadis yang menyatakan adanya salat dengan jumlah tertentu setelah salat maghrib menjelang salat isya. Bahkan dalam riwayat lain dinyatakan ada salat sebanyak 20 rakaat setelah salat maghrib sampai isya, 20 rakaat. Di mana salat-salat itu disebut dengan nanti namanya salat ghaflah, salat orang yang lalai. Artinya orang yang salat berarti dia terhindar daripada kelalaian, atau salat awabin. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Yang sebenarnya Allah yang tahu dan Rasulullah yang tahu. Cuma kita hanya membaca, mentelaah, menelusuri, membanding-banding dan membahas, itu kerja kita. Yang diketemukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melaksanakan salat antara maghrib dan isya, tidak berhenti sampai isya masuk. Tapi beliau laksanakan itu tidak menentukan dan tidak beliau tentukan berapa jumlah rakaatnya. Yang jelas beliau isi salat itu sampai isya. Sebagaimana yang katakan Huzaifah, ji'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallaitu ma'ahul maghrib, aku salat maghrib bersama Nabi. Falamma qada shalah qama yusalli. Tatkala salat maghrib selesai dilaksanakan, beliau berdiri lagi untuk salat. Falam yazal yusalli, maka selalu dan teruslah beliau salat hatta sallal isya, sampai datangnya waktu isya. Ini memang ada riwayat yang menjelaskan seperti itu, di mana salat yang Rasulullah lakukan itu tidak ditentukan berapa jumlah rakaatnya, berapa mampu, berapa bisa.
Sebagian ulama ini menyatakan salatnya salat mutlak, bukan salat khusus. Itu bagi siapa yang ingin mengisi waktu maghrib sampai isya dengan salat, silahkan dia salat. Berapa bisa, berapa sanggup menjelang waktu isya masuk. Orang-orang menyebutnya salat seperti ini dengan salat awabin. Salat awabin. Atau salat ghaflah. Mereka nyatakan ini di kalangan sebagian pengikut mazhab Syafi'i, mereka menyatakan salat sunat antara maghrib dan isya itu dengan salat awabin. Dinamakan pula dengan salat ghaflah. Karena salat itu dikerjakan saat orang lalai. Dan orang yang mengerjakannya tidak lalai. Ghaflah lalai. Kebanyakan orang di waktu itu setelah maghrib disibukkan dengan makan, minum, dan tidur, berleha-leha atau nonton TV. Maka mereka namakanlah salatnya salat ghaflah. Penamaan salat ini, awabin dan ghaflah, itu tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Kalau salat awabin yang terkenal adalah salat duha. Ini yang terkenal. Awabin. Salat orang-orang yang kembali kepada ketaatan setelah lalai, kembali kepada Allah setelah berdosa. Awabun. Asal katanya awab. Arti awab itu rujuk kembali. Jikalau awab, orang yang rujuk, orang yang kembali. Orang yang sering bertaubat kembali kepada Allah setelah dia melakukan pelanggaran dan dosa. Ya awab. Kalau salat awabin, maka maknanya adalah orang yang melakukan salat di mana para pelakunya adalah orang-orang yang ingin berbuat taat kepada Allah. Ingin dia kembali kepada Allah setelah jauh, setelah telalai, dan setelah banyak melakukan berbagai macam hal-hal yang membikinnya dia jarak dengan Allah. Namanya awab. Secara bahasa begitu, kembali, rujuk. Jadi orang awab itu adalah orang taubat, orang yang kembali, orang yang taat kepada Allah. Kalau digandeng kepada salat awabin, yang ada begini riwayatnya. 1. Dalam hadis riwayat Imam Muslim berbunyi, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Suatu kali Rasulullah SAW keluar menuju Quba. Quba jaraknya daripada Madinah sekitar 6-7 km. Jadi suatu kali Rasulullah SAW itu keluar menemui penduduk Quba atau orang-orang Quba, di mana ketika itu wahum yusallun, mereka didapati sedang salat. Faqal, maka bersabda Rasulullah SAW, salatul awabin, salat awabin itu adalah dilakukan idza ramidatil fisal, salat yang dilakukan ketika anak unta telah mulai kepanasan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah namakan salat duha yang dilakukan saat matahari sudah mulai terik, di mana anak-anak unta tidak sanggup lagi kena terikan matahari. Ketika itulah salat duha terbaik. Orang yang melaksanakan salat duha di waktu terbaiknya disebut dengan salatul awabin. Salatnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Dalam riwayat lain berbunyi begini. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridai.
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala Masjid Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau memasuki Masjid Quba ba'dama asyrakatis syamsu, ketika matahari barusan terbit. Faidahum yusalluna, beliau dapati orang-orang sedang melakukan salat. Tentu saja maksudnya salat duha. Faqala, maka beliau bersabda, inna salatal awabin kanu yusallunaha idza ramidatil fisal. Sesungguhnya salat orang-orang yang awabin itu adalah mereka salat duha ketika matahari sudah terik panas, di mana anak-anak onta tidak sanggup lagi menahan panas. Ini hadis yang kedua, ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Tuh, supaya tiga dia sejalan. Zaid bin Arqam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 748. Beliau melihat ra'a qauman yusalluna min ad-duha. Beliau melihat orang-orang melaksanakan salat duha. Kata beliau, amma laqad alimu anna salata fi ghairi sa'ah afdal. Apakah orang-orang ini tidak mengetahui bahwa salat di selain waktu ini lebih utama? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, kata beliau, salatul awabin hina tarmadul fisal. Sama dengan tadi. Salat orang awabin itu adalah ketika matahari sudah mulai terik, anak anta sudah mulai merasa kepanasan. Jadi yang diingkari oleh Zaid bin Arqam adalah orang-orang ketika itu salat duha, belum lagi matahari panas. Kalau kalian ingin salat juga, salat duha terbaik, lakukanlah salat duha terbaik itu di waktu terbaiknya. Itu ketika matahari sudah mulai terik. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, yang dikatakan dengan ramidal fisal atau tarmadul fisal, ramda, itu pasir-pasir, kerikil-kerikil yang ada di sana menjadi sangat panas karena terik matahari. Di mana saat itu kuku-kuku anak-anak onta tidak sanggup lagi menginjak pasir yang sudah panas itu. Lalu anak-anak onta itu pergi berlindung ke tempat keteduhan atau ke induknya. Disebutlah dia ramidatul fisal, tarmadul fisal. Anak-anak onta sudah mulai kepanasan. Tidak sanggup dia berpanas. Ketika itu dilaksanakan salat duha. Itulah salat duha yang dilakukan oleh orang awabin. Itu dia. Tilka salatul awabin. Itulah dianya salat awabin itu. Apa? Itu salat yang dilakukan oleh orang-orang yang taat, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Saat di mana matahari sudah mulai panas, anak-anak onta tidak sanggup lagi kena terikan panas, karena kukunya tidak tahan menginjak pasir-pasir yang sudah panas itu. Nampaknya dalam hadis, penyebutan salat awabin itu adalah tertuju kepada salat duha. Bukan salat duha seluruhnya. Tapi salat duha yang dilaksanakan ketika matahari sudah mulai panas terik, jam 10-an lebih kurang. Lalu orang-orang memberi nama salat sunat setelah salat maghrib sebanyak 6 rakaat.
Atau ada yang menyatakan 20 rakaat dengan salat awabin. Yang memberi nama salat sunat setelah salat maghrib sebanyak 6 rakaat atau lebih itu bukan Nabi, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula para sahabat, tetapi orang-orang belakangan. Nama yang mereka tempelkan kepada salat dengan jumlah bilangan tertentu setelah salat maghrib. Yang populernya 6 rakaat. Tetapi salat yang 6 rakaat ini, menurut para ulama ahli hadis, hadisnya tidak sahih. Daifnya jiddan. Bahkan ada mirip-mirip hadis palsu katanya. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu, apakah tidak ada salat sunat setelah salat maghrib? Ada. Termasuk rawatib muakkad, 2 rakaat. Kerjakan di rumah. Bagi siapa yang pulang. Bagi siapa yang tidak pulang, ingin duduk di masjid, laksanakan di masjid. Lalu adakah lagi salat-salat sunat setelah itu? Ada. Bagi siapa yang ingin salat, silahkan salat sampai isya. Berapa sanggup, berapa bisa, berapa mampu. Caranya salat 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak menentukan jumlah tertentu, bilangan tertentu, salat saja. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Tapi membatasi salat sunat di luar yang 2 rakaat itu, ba'diyah maghrib, lalu dikerjakan salat lain dengan bilangan tertentu, jumlah tertentu. Ini yang tidak ada pedoman dan petunjuknya. Yang ada bagaimana? Salat sajalah siapa ingin salat. Kemudian ditanyakan kepada salah seorang syekh, bagaimana kalau seandainya setelah salat maghrib itu di tempat kami orang-orang biasa mengadakan ta'lim. Ta'limnya tafsir. Ta'limnya hadis dengan syarahannya. Ta'limnya ta'lim fikih dan penjelasannya. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama di kami? Apakah mengikuti ta'lim itu atau kami salat sampai isya masuk? Dijawab oleh syekh atau ulama itu, jika kamu masih termasuk orang yang berilmu dan kamu bukan orang alim, mendengarkan ta'lim itu jauh lebih utama daripada salat sunat itu. Apalagi yang ditaklimkan itu Al-Quran beserta tafsirannya, hadis beserta syarahannya, fikih beserta penjelasan-penjelasannya. Itu sangat utama. Tinggalkanlah salat berapa rakaatnya sampai isya. Simak dan dengarkanlah pengajian atau ta'lim. Yang maksud dengan ta'lim adalah memang ilmu yang disampaikan, bukan ceramah lepas yang tidak jelas ujung pangkalnya. Mendengarkan ta'lim itu jauh lebih utama dibanding dengan salat sunat. Apalagi salat sunatnya tidak ditekankan sekali untuk mengerjakannya. Seperti salat sunat setelah maghrib itu, yang ditekankan cuma 2 rakaat, selebihnya siapa yang ingin saja. Tetapi bagaimana kalau orang setelah salat maghrib itu di masjid, orang ribut saja, bicara ke sana ke sini, mau tak ke sana ke sini. Saya ingin salat katanya, silakan salat pulang di rumah saja, karena salat sunat itu lebih bagus di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baiti. Seutama-utama salat seorang di rumahnya ilal maktubah, kecuali salat fardu atau salat wajib di masjid. Orang berzikir di masjid, orang bertahlil, orang berdoa keras-keras. Saya ingin salat, terganggu saya di rumah. Terganggu tidak terganggunya, salat sunat itu lebih baik di rumah. Orang yang mengganggu dengan zikir keras-keras, membaca wirid-wirid keras-keras, salawatan keras-keras, itu urusan lain pula. Urusan kamu kalau ingin salat juga di rumah. Kalau ingin ta'lim, duduk di masjid. Itu masalahnya. Urusan orang keras-keras, zikir-zikir bagaimana begini, itu bukan pembahasannya. Pembahasannya adalah kita. Kalau ingin salat sunat banyak-banyak, silakan di rumah. Setelah maghrib sampai isya, orang tidak ada pengajian, orang tidak ada ta'lim. Ingin salat sunat, silakan di rumah berapa rakaat sanggup. Silakan sampai isya. Kalau di masjid nanti riya. Yang kedua terganggu.
Yang ketiga, kalau di masjid nanti orang mengaji, kita salat, sok kata orang. Apalagi memang kita tidak berilmu pula. Anehnya ta'lim itu dianggap orang rendah. Dianggap orang mengurangi nilai ibadah. Malaikat saja duduk ketika ta'lim itu. Menghentikan aktivitas terbangnya. Apalagi yang dikaji itu Quran dan hadis. Jawaban saya itu adalah begitu. Ta'lim lebih utama daripada salat sunat. Apalagi salat sunatnya tidak muakkad. Kesimpulannya adalah kajian kita. Pertama, salat sunat setelah salat maghrib yang muakkadnya ada 2. Namanya ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kerjakan dengan ringkas. Yang terbaik laksanakan ini di rumah. Rakaat pertama disukai kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kesimpulannya kedua, siapa yang ingin memperbanyak salat sunat antara maghrib dan isya, silakan berapapun juga. Dengan cara 2-2-2-2. Kesimpulan yang ketiga, hadis yang menjelaskan tentang adanya salat sunat 6 rakaat setelah maghrib, yang dinamai dengan salat awabin atau salat ghaflah. Siapa yang salat 6 rakaat itu diimbangi dengan dosanya diampuni 50 tahun, atau sebanding setara dengan dia beribadah 12 tahun, menurut para pakar-pakar hadis, hadisnya ini dhaif jiddan, lemah sekali, bahkan mengarah kepada hadis palsu. Salat ini, maghrib sampai isya, orang beri nama dengan salat awabin atau salat ghaflah. Yang beri nama itu bukan Rasulullah. Salat awabin yang diberi nama oleh Rasulullah salat duha. Salat awabin itu salat duha. Itu orang yang salat duha di waktu terbaiknya. Itulah salat awabin. Dan itulah salat orang-orang awabin. Terakhir kesimpulannya, mari kita beribadah. Tapi beribadahlah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Karena syarat diterimanya ibadah itulah mengikuti sunnah Nabi. Hindarilah beribadah, hindari beramal. Kalau belum jelas keterangannya, sumbernya, rujukannya, atau tidak ada dalilnya. Takut dan cemas kita dengan ancaman Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan di mana amalan itu tidak ada sumber dan dasarnya daripada kami, raddun, tertolak. Di hadis riwayat Imam Muslim. Bukankah tujuan kita beramal, tujuan beribadah itu untuk mengharap ridha Allah? Kalau Allah sudah ridha, diterimanya. Kalau diterimanya, pasti dikasihnya pahala. Tidak cukup hanya membaca taqabbal minna, taqabbal minna, taqabbal minna. Tapi kita tidak berusaha supaya ibadah kita itu diterima. Bagaimana ibadah kita diterima? Niatnya halus, ikhlas. Ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Semoga ada paham, ada manfaatnya dan faedahnya buat saya dan kita semua. Diakhiri sampai di situ dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.